Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, shaimin wa shaimat, jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi hari ini kita telah menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Merupakan hidayah Allah yang wajib kita syukuri, dan mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat teriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang senantiasa taat di dalam menjalankan ajarannya. Tentunya harapan kita semua akan selalu mendapatkan syafaatul uzma, syafaat fiddin hattal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Memasukin ibadah puasa kita hari yang ke-20. Seharusnya masjid semakin penuh. Seharusnya. Karena bulan Ramadan itu hadir di majelis taklim. Siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan catat tiap-tiap satu langkah ibadah 1 tahun itu hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Itulah yang disebut yudha'iful liman yasha. Allah melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau berkata, ihtanim khamsan qabla khamsin, kerjakanlah 5 sebelum datang yang 5. Ini pesan Kanjeng Nabi kepada umatnya. Disuruh untuk melaksanakan 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama? Yakni syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini juga kesempatan emas yang Allah berikan. Kita ketemu di bulan Ramadan, kita gunakan untuk taat, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa mudamu sebelum datang tuamu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, perintah Rasul, wasihataka qabla saqamika. Gunakan
sehatmu sebelum datang sakitmu. Hidup ini tidak sehat terus. Suatu saat juga akan mengalami yang namanya sakit. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sakit kepada hambanya, dan hambanya itu sabar dalam menghadapi ujian sakit itu, maka terhapuslah dosa-dosa orang tersebut. Dulu zaman Bani Israel ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang berbeda-beda. Kanjeng Nabi menceritakan kepada sahabat bahwa ada 3 orang yang diuji oleh Allah sakit yang berbeda-beda. Saat menghadapi ujian sakit yang berbeda-beda itu, mereka tabah. Maka yang pertama, hamba Allah diuji dengan sakit belang. Yang kedua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit tidak melihat di mana buta. Yang ketiga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit kepalanya botak. Itu juga ujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat. Wahai malaikat, coba kamu datang kepada hambaku, yang hambaku itu aku uji sakit itu apa perasaannya. Kemudian setelah itu kasih gembira untuk mereka. Maka datanglah malaikat menyerupai manusia. Yang pertama datang kepada hamba Allah yang diuji dengan sakit belang-belang. Malaikat datang menyerupai manusia seraya mengucapkan salam, assalamualaikum, dan dijawab waalaikumsalam. Wahai Tuhan, apa perasaanmu saat Allah menguji kamu, diuji dengan sakit? Dia jawab, perasaannya sih tak terasa sakit, cuman malu. Diuji sakit belang, tapi nggak terasa sakit, cuman malu. Kenapa kok malu? Ya malu, aku gara-gara penyakit ini sampai sekarang aku nggak laku kawin. Karena tiap perempuan yang aku sayangi, aku cintai, aku lamar, ternyata setelah melihat badanku, mereka nggak mau dilamar olehku. Berarti malu. Nah, oleh karena itu, wahai Tuhan, datangku ke sini, aku ingin mendoakan kamu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan untukmu, maka pejamkan matamu, aku berdoa seraya kau aminkan. Berdoalah malaikat. Orang yang itu memejamkan mata seraya mengucapkan amin. Setelah selesai berdoa, disuruh membuka mata. Alhamdulillah, sembuh seketika. Saking senangnya bercermin depan, belakang, senangnya berarti belang-belangnya hilang. Bagaimana perasaannya Tuhan? Alhamdulillah, penyakitku sudah sembuh. Kemudian malaikat nawarin, wahai Tuhan, maukah aku beri? Karena aku mempunyai 3 hewan. Tapi 3 hewan ini salah satu kau pilih. Aku mempunyai onta, sapi, dan kambing. Kau pilih salah satu hewan itu. Milih yang mana? Ternyata dia milih onta. Ya, tunggu bentar, aku ambilkan onta. Diambil onta wadon. Onta wadon punya. Onta perempuan lagi hamil tua. Ini pelihara, disuruh melihara.
seneng luar biasa, sakitnya sembuh, dapat bisyarah itu dapat kesenangan. Hadiah dari malaikat tadi adalah seekor unta. Kemudian malaikat kembali datang ke tempat orang yang sakit kedua, yakni kepalanya botak. Kepala botak. Saya mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Tuhan? Alhamdulillah. Terus kenapa Tuhan kok saya lihat pakai topi terus? Kan gitu. Iya loh, malu. Malu kenapa? Palaku nggak tumbuh rambut. Aku pakai topi terus sebab kalau nggak pakai topi aku jalan-jalan palaku dicitakin anak-anak kecil. Singkat ceritanya. Maukah aku doakan agar kepalamu tumbuh rambut? Nggih, purun. Kertas purun nggih. Iya, mau. Didoakan, memejamkan mata orang botak tadi, didoakan oleh malaikat, buka mata, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Tuhan? Kepalaku kok gatel. Ya udah digaruk. Saat gatel digaruk, ternyata tumbuh rambut yang bagus, ikal luar biasa. Ya, yang sejak kecil sampai besar kepalanya botak, begitu tumbuh rambut senangnya luar biasa. Kemudian malaikat itu menawarkan, wahai Tuhan, aku ingin berikan hadiah kepadamu, maukah aku kasih? Mau apa? Aku mempunyai 2 hewan, 1 sapi dan 1 kambing. Kau pilih yang mana? Pilih yang mana, Bu? Kalau ditawarin sapi sama kambing, pilih yang mana? Pilih yang sapi. Akhirnya ya udah pilih sapi, dikasih sapi. Ntar tunggu bentar, aku ambil sapinya. Sapi dikasihkan, ternyata sapi juga, sapi perempuan juga, lagi hamil tua. Lagi hamil tua. Senangnya luar biasa. Kepalanya tumbuh rambut, dikasih kesenangan, dikasih hadiah sapi, lagi meteng lagi. Suruh melihara. Kemudian yang ketiga, malaikat disuruh datang kepada orang yang dikasih sakit buta. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Tuhan, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terus kenapa Tuhan kok pakai kacamata sama bawa tongkat? Bagaikan Asep Irama gitu ya, diibaratkan gitu. Bagaikan begitu, suka pakai kacamata hitam bawa tongkat. Tuhan, aku sakit, nggak bisa ngelihat. Semenjak kapan? Semenjak kecil, semenjak lahir buta. Ya. Nah terus gimana perasaannya? Ya beginilah. Maukah aku doakan agar Allah memberikan kesembuhan? Nggih, purun, mau. Didoakan oleh malaikat itu. Singkat ceritanya sembuh dari buta tadi. Kemudian wahai Tuhan, bagaimana perasaannya? Senang melihat keindahan dunia ini yang tadinya hanya buta tidak melihat tapi. Nah setelah sembuh senang luar biasa. Wahai Tuhan, aku akan berikan kepadamu 1 hadiah. Apa? Kambing. Dikasihkah kambing? Senang juga. 1 dikasih unta, 1 dikasih sapi, 1 dikasihkan kambing. Udah sembuh semua. Baru beberapa tahun kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk ziarah lagi, untuk datang lagi ke tempat 3 orang tersebut. Seraya singkatnya, malaikat datang menyerupai manusia, datang kepada orang yang sakit belang, seraya minta, Tuhan tolong sih aku kasih unta 1 aja. Minta unta. Apa jawaban si orang yang sakit tadi? Enak aja kamu datang-datang ujuk-ujuk mau minta. Kan gitu. Lah, emangnya kenapa Tuhan? Ini hasil jerih payah saya. Ini adalah harta warisan kakek saya. Ucapannya begitu. Betulkah Tuhan yang keomongan itu? Benar. Tapi kalau Tuhan bohong, Tuhan akan kembali menjadi semula. Akhirnya karena ucapan itu bohong, menjadi miskin kembali. Yang kedua,
Datang kepada orang yang botak, yang dikasih sapi meteng. Yang botak tadi kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tuhan? Alhamdulillah, hartaku semakin banyak, kata yang botak tadi. Nah, kalau begitu, aku minta sapinya si Tuhan satu aja. Minta sapi. Apa jawabannya? Sama seperti yang pertama. Enak amat kamu datang meminta sapi. Ini aku memelihara capek kan gitu. Terus itu harta dari mana? Ini juga dari warisan orang tuaku. Benarkah yang Tuhan omongkan itu? Betul. Tapi kalau Tuhan bohong, kata malaikat, Tuhan akan kembali semula. Kembali botak, kembali miskin. Akhirnya benar. Karena ucapan itu bohong, kembali habis hartanya. Yang ketiga, datang kepada orang yang buta, yang dikasih kambing itu. Singkat ceritanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuhan, saya datang ke sini pingin minta sedekah sampean. Pingin minta apa? Saya pingin minta kambing yang paling bagus. Kata malaikat, ya udah, ambillah, pilih yang paling bagus, pilih mana aja. Kata yang buta tadi, karena ini adalah titipan Allah. Saya nggak punya apa-apa. Dulu hanya aku dikasih orang untuk memelihara kambing ini. Apa yang terjadi? Wahai Tuhan, dulu yang ngasih kambing itu adalah aku, kata malaikat. Nah, itulah tadi 3 orang diuji oleh Allah. Saat diuji sakit, yang 2 ini sabar, 3 sabar semua. Tapi saat diuji dengan kekayaan, yang 2 jadi ingkar, yang 1 tetap istiqomah, sabar. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa wasihataka qabla saqamika. Gunakan sehatmu bimana untuk beribadah sebelum datang sakitmu. Saat kita badan sehat, fa insya Allah ibadah kita itu akan ya lebih enak gitulah ya. Yang ketiga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahinaka qabla fakrika. Gunakan saat kayamu sebelum datang miskinmu. Hidup ini enggak kaya terus, bagikan roda yang berputar. Ini ada kisah lagi juga ini, banyak kisah. Dulu ada orang kaya. Orang kaya itu sakit, Pak. Sakit berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Sakit berobat nggak sembuh-sembuh. Sehingga seakan-akan boleh dikatakan kayak putus asa, dia ngomong, ya Allah, kalau penyakitku itu setahun ke depan sembuh, maka aku akan bersedekah ke masjid 100 juta. Coba bayangin. Duit 100 juta ini akan aku sedekahkan ke masjid kalau sembuh dari penyakit. Ternyata nggak sembuh, Pak. Ternyata nggak sembuh. Kemudian ngucapin lagi, ya Allah, kalau penyakitku sembuh, maka aku akan sedekah kepada anak setan. Ngomong kalau sembuh dari sakit akan sedekah kepada anak setan, ternyata sembuh, Pak. Coba bayangin. Maka 100 juta ini harus karena nadar harus disedekahkan kepada anak setan. Lah bingung dia, anak setan itu siapa? Udah cari kemana-mana, ya. Anak setan itu siapa? Enggak ketemu. Akhirnya datang ke tempat Pak Kiai. Pak Kiai, aku sakit. Saat aku sakit itu aku pernah nadar kalau sembuh pingin ngasih sedekah ke masjid dengan bilangan 100 juta. Tapi ternyata enggak sembuh.
Begitu aku nazar kalau sembuh pingin 100 juta pingin aku kasihkan kepada anak setan, ternyata sembuh. Lah anak setan itu siapa Kiai? Oh, anak setan gampang. Kau cari jalan di situ itu ada gardu. Kalau di situ itu ada satu siang hari, ya, ada siang hari di bulan puasa, dia ngerokok di gardu, dia makan di gardu, nah itulah anak setan. Siang hari dibawalah duit 100 juta itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak muda itu bener lagi ngerokok, lagi ngopi, pokok makan siang di gardu. Anak muda, ya ada petuan. Saya kesini pingin ngasih uang kepada sampean. Oh, uang apa? Ini uang nadar saya. Loh gimana ceritanya? Saya sakit, kalau saya sembuh pingin ngasih. Dulu pingin ngasih ke masjid, tapi ngasih ke masjid nggak sembuh. Ternyata aku nadar pingin ngasih anak setan, kok sembuh. Lah kata Pak Kiai, anak setan itu yang siang hari nggak puasa, ngerokok di gardu, ngopi di gardu, itu termasuk anak setan. Wah, anak muda masih ngambil balok, kurang ajar kamu. Buat dibilang anak setan. Paham ya? Jadi enggak, orang itu masih enggak mau dibilang anak setan, berarti masih punya harga diri. Lapor Pak Kiai, ora laku duitnya. Enggak laku uangnya. Enggak laku uangnya. Nah kenapa? Aku bilang anak setan, dia marah. Terus gimana? Oh ya udah cari yang kedua. Siapa Pak Kiai? Yang kedua anak setan adalah perempuan yang suka jual diri. Nah, jual diri. Singkat ceritanya datang ke tempat perempuan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Yu, piye kabare? Sehat, alhamdulillah. Mbak Yu, aku datang ke sini pingin ngasih uang kepada sampean. Nilainya nggak sedikit, berapa? 100 juta. Lah duit apa itu? Kata perempuan tadi, ini duit nadar saya. Ceritanya gimana? Aku sakit, kalau sembuh pengen ngasih ke masjid kok nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu aku sakit, nadar pengen ngasih anak setan kok sembuh. Lah kata Pak Kiai, anak setan itu termasuk sampean. Ke dalam ngambil celurit. Kurang ajar loh. Buat dibilang anak setan. Berarti orang yang masih begitu juga masih punya harga diri. Pak Kiai nggak laku lagi Pak Kiai. Terus piye? Oh, satu masih ada anak setan. Di mana? Yang rumahnya tinggi, rumahnya tingkat, keramiknya bagus, mobilnya Alphard, keramiknya mengkilat. Itulah orang kaya. Datanglah. Ngetuk pintu aja harus ada penjaganya. Tok 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 nggak dibuka. Tuan, tolong sih bukain. Aku pengen ketemu sama majikanmu. Oh, majikanku lagi sibuk. Sibuk ngapain? Lagi ngitung duit. Kata si penjaga, bahasa kita Satpol PP lah gitu ya. Oh, ya udah bilangin, saya datang ke sini pingin ngasih duit tuan. Akhirnya kasih tahu, tuan ada tamu ngapain? Mau nganterin duit. Ya wes jang, cepet suruh masuk. Dibukain pintu. Akhirnya dibukain pintu. Bener sampai ke dalam, tuannya lagi ngitung duit. Ada apa anak muda? Aku tuan, aku kesini pingin nganterin uang. Berapa? 100 juta. Ya wes gomrene. Kata itu, lah tuan kok nggak nanyain ini duit apa? Wes nggak usah ditanya-tanya katanya. Tuan, sebenarnya duit ini tuh ya halal, cuman gini tuan, saya dulu itu sakit, nadar, kalau sembuh pingin ngasih ke masjid kok nggak sembuh, tapi begitu nadar pingin ngasih anak setan kok sembuh. Nah, dengar-dengar penjelasan Pak Kiai, orang yang kaya, yang bakhil, yang medit, itu termasuk anak setan. Yaitu termasuk Tuhan, wes ora apa-apa. Aku dibilang bakhil ya ora apa-apa.
yang penting duitnya bawa merene, luar biasa. Ternyata al-bahilu ba'idum minallah. Orang bakhil itu jauh kepada Allah, jauh kepada manusia. Qaribu minanar, dekat ke neraka. Berarti orang yang kaya, yang bakhil itu tidak mempunyai harga diri dibandingkan yang dua tadi. Paham Bu ya? Nah, maka di sini katakan wahinaka qabla fakrika, gunakan masa waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu tadi. Yang ketiga kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hayataka qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Hidup ini enggak abadi, ya, hidup ini enggak abadi. Maka gunakanlah untuk beribadah berbekal, berpuasa. Fadilah puasa ini Allah ampunin dosa-dosanya, ditambah dengan qiyamul lail di mana sholat tarawihnya luar biasa. Maka semakin ke atas jangan sampai kendor, kan gitu. Seharusnya semakin ke 20 sampai 25 itu seharusnya masjid-masjid itu harus penuh ya. Seharusnya, tapi ternyata luber sampai ke jalan-jalan. Luber ya, luar biasa. Terlebih-lebih ini mendekatin malam Lailatul Qadar, luar biasa, banyak iktikaf ya, mencari malam Lailatul Qadar. Kisah Lailatul Qadar itu ada sebabnya Bu. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada sahabat, wahai sahabatku, yuk ngumpul sini ya, wahai sahabatku, dulu ada orang yang namanya Sam'un, ya, Nabi Sam'un. Sam'un ini punya senjata rahang unta. Sam'un ini memerangin orang-orang kafir. Siapa yang berhadapan dengan Sam'un nggak bakal menang, karena tenaganya luar biasa. Sehingga raja kafir pingin membunuh Sam'un. Bagaimana ceritanya? Sehingga istrinya Sam'un dikasih iming-iming, ya. Kalau laki-laki itu lemahnya dengan wanita, laki-laki lemahnya dengan wanita, tapi wanita lemahnya dengan harta. Itu Bu ya. Secantik apapun, ya, kalau ada laki-laki yang begitu enggak ganteng, ngelamar dia tapi sugih, pasti terima. Kayak gitu ya. Singkat ceritanya, istri Sam'un ini, hai istri Sam'un, maukah aku kasih hadiah nanti kalau kamu bisa mencari kelemahan Sam'un suamimu, aku akan kasih engkau emas. Singkat ceritanya, ya wes gelem. Nah singkat ceritanya, bagaimana caranya? Nih dikasih hari pertama seling, saat Sam'un tidur diikatlah seling itu. Badan Sam'un diikat pakai seling. Nah saat pertengahan tidur itu ngelilir ya, akhirnya ngulet itu seling itu putus Pak. Coba bayangin. Kemudian siapa yang mengikatku? Kan gitu. Istri ngomong, saya Loh kenapa kamu kok ngikat aku? Ya pingin nguji aja sebatas mana kekuatan kan gitu. Ternyata walaupun istri itu khianat, tapi Sam'un cintanya luar biasa sama istrinya. Seling nggak mempan, putus. Hari yang kedua diikat pakai rantai. Saat tidur, saat ngulet itu putus juga rantainya. Loh siapa lagi yang ngikat? Ya saya. Kenapa? Ya itu pakai seling putus, rantai ternyata putus juga.
Kok kuat amat sih? Oh iya deh, alhamdulillah. Kelemahannya di mana? Ketahuilah oleh kamu, kelemahanku itu adalah di rambutku. Manakala badanku diikat oleh rambutku, maka dia tidak berdaya. Kesempatan itu, saat tidur nyenyak, si istrinya itu motong rambut, diikat jempol kakinya, tangannya, ternyata sampun nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, sehingga saat sampun tidak berdaya, istri yang hianat tadi, tuh suamiku sudah nggak berdaya. Akhirnya raja kafir itu memerintahkan kepada anak buahnya untuk nyiksa Sampun. Dipotong tangannya, telinganya dipotong, matanya dicongkel, disiksa, dibawa ke istana. Nah, sehingga singkat ceritanya, saat mereka mengatakan bahwa Sampun sudah tidak berdaya, mereka berpesta joget-jogetan. Nabi Sampun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita, ya Allah, seumpamanya kau jadikan aku badan utuh lagi, sehat lagi, kemudian sehat lagi, aku akan beribadah selama 83 tahun. Kan gitu. Singkat ceritanya, doanya diijabah oleh Allah, kembali badan utuh yang diikat di tiang istana tadi, kemudian digerakkan tangan tadi, istana rontok atau roboh. Sahabat iri, ya Rasul, kalau Sampun bisa melaksanakan ibadah 83 tahun, lah bagaimana tentang kita ini? Kan gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi diam, turunlah ayat inna anzalna fi lailatul qadr, maka turunlah ayat itu, ya, turun ayat inna surah al-qadr tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan khawatir bahwa ada ibadah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mampu laksana sama sebagaimana ibadahnya Nabi Sampun. Satu malam nilai ibadahnya 83 tahun, di mana 1000 bulan. Nah, inilah keberkahan bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Disitulah kita bisa menggapai, mencari-cari malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu tepat pasti diturunkan di malam Ramadan. Cuman masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan malamnya. Bisa jadi 21, bisa jadi 23, boleh jadi 25, 27, 29, dan boleh jadi di malam-malam awal. Nah, makanya disuruh untuk mempersiapkan mencari malam Lailatul Qadar. Ada pertanyaan kok enak amat ini ceritanya. Ibu-ibu, terkait kisah ini atau hal-hal yang lainnya yang perlu ditanyakan.